Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news inovasi mining Bitcoin teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti apa newsnya dan inovasi untuk penambangan atau mining Bitcoin ini teman-teman ya. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini mining ini cukup kontroversi teman-teman ya, di kalangan pemain kripto dan para miner teman-teman. Karena memang isu negatif dan desas-desusnya teman-teman ya, penambangan Bitcoin ini menyebabkan percepatan pemanasan global lah, intinya begitu teman-teman. Nah, ada perkembangan apa sih news mengenai penambangan Bitcoin ini? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman ya. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai news pertambangan Bitcoin ini teman-teman ya, atau mining Bitcoin, kita cek dulu mengenai kondisi market Bitcoin saat ini ya. Oke, di mana saat ini ya Bitcoin terpantau mengalami minus 3,27% di dalam waktu 24 jam. Dan saat ini Bitcoin berada di level 20.000 US dollar teman-teman. Setelah kemarin tuh sempat dia itu stagnan di level 21.000 US dollar lebih dikit lah teman-teman ya. Oke, nah lalu info apa sih Bang mengenai mining Bitcoin atau penambangan Bitcoin ini, langsung kita kepoin. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai inovasi penambangan Bitcoin teman-teman ya, jadi kita perlu tahu nih apa sih itu mining Bitcoin atau penambangan Bitcoin teman-teman ya. Jadi penambangan Bitcoin itu teman-teman ya adalah sebuah proses nih pembuatan koin baru yaitu Bitcoin teman-teman ya, dan juga proses memverifikasi atau memvalidasi sebuah transaksi cryptocurrency yaitu Bitcoin teman-teman ya. Jadi fungsi para penambang Bitcoin atau miner Bitcoin ini cukup penting banget ya untuk validasi transaksi di Bitcoin itu sendiri teman-teman. Karena memang ya si para penambang Bitcoin ini atau yang disebut miner ini teman-teman ya, berfungsi itu menjalankan server Bitcoin teman-teman ya, dengan cara memvalidasi atau memverifikasi transaksi Bitcoin teman-teman. Nah, karena aktivitas penambangan ini teman-teman ya, para miner Bitcoin itu teman-teman ya memerlukan komputer yang berspek tinggi atau berteknologi tinggi nih teman-teman, dengan jaringan internet yang kuat serta daya listrik yang cukup besar teman-teman ya. Nah, untuk memenuhi itu semua teman-teman ya, modalnya pun yang dikeluarkan tuh nggak sedikit cuy untuk penambangan Bitcoin ini teman-teman ya. Bisa dibilang tuh modalnya cukup fantastis ya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, ini berapa VGA nih yang dipakai teman-teman, dan VGA-nya tuh nggak kelas ecek-ecek yang dipakai teman-teman ya. Makanya penambangan Bitcoin ini teman-teman membutuhkan modal yang besar dan daya listrik yang cukup besar teman-teman. Namun dengan modal yang besar teman-teman ya, tentunya hasil yang didapatkan para miner ini teman-teman ya, setelah melakukan pekerjaannya untuk memvalidasi sebuah transaksi Bitcoin teman-teman, dia itu juga mendapatkan reward dari penambangannya yang cukup besar juga teman-teman ya. Namun ketika para penambang Bitcoin ini ada di fase titik impas yang sesuai dijelaskan di video-video Didi sebelumnya teman-teman ya, hal itu yang menyebabkan tekanan jual tinggi nantinya ke bank Bitcoin ya teman-teman ya, yang menyebabkan market Bitcoin itu akan bisa mengalami bearish yang cukup tajam teman-teman ketika fase impas itu dialami oleh para penambang Bitcoin teman-teman ya. Dan itu sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya teman. Nah, karena alasan ini teman yang sudah disebutkan tadi teman, bahwa penambang Bitcoin ini membutuhkan peralatan-peralatan yang cukup mahal teman, dan juga membutuhkan daya listrik yang cukup besar teman ya untuk penambangan Bitcoin ini. Beberapa tahun terakhir ini teman yang menerima banyak perhatian negatif nih teman ya di mata dunia teman ya, karena memang pemborosan energinya itu teman katanya ya teman. Nah, di sini dikutip dari bitcoin.com teman-teman ya, katanya penambangan Bitcoin itu telah menerima banyak perhatian negatif nih selama setahun terakhir teman-teman mengenai penggunaan energi untuk aktivitas penambangan Bitcoin teman-teman. Industri penambangan Bitcoin ini teman ya dilaporkan itu telah mengonsumsi nih sebesar 91 terawatt jam setiap tahunnya katanya teman. Namun untuk para sebagian Bitcoiner ya atau para miner Bitcoin teman-teman, dia itu rata-rata percaya bahwa katanya itu kekhawatiran tersebut adalah konsumsi mengenai energi BTC yang cukup berlebihan katanya teman ya. Nah, di sini juga dijelaskan nih teman ya, katanya itu ada sebuah penelitian yang baru-baru ini diterbitkan yang menunjukkan bahwa jaringan Bitcoin itu telah memanfaatkan energi 50 kali lipat lebih sedikit daripada sistem perbankan tradisional teman ya. Jadi ini untuk penelitian dari mana ya, ini di sini belum detail, namun di sini disebutkan ya bahwa baru-baru ini ada sebuah penelitian ya bahwa penggunaan energi listrik yang digunakan untuk penambangan Bitcoin
itu teman-teman ya lebih memanfaatkan energi 50 kali lipat ya daripada energi yang sudah dibuat untuk sistem perbankan tradisional teman. Nah kemarin juga teman ya sudah dijelaskan juga di video news Bitcoin sebelumnya teman ya bahwa inovasi penambangan Bitcoin itu terus berkembang teman ya. Kemarin itu teman ya Didi sudah menjelaskan nih bahwa inovasi terbaru untuk penambangan Bitcoin itu memakai energi dari gas metana yang dihasilkan oleh limbah kilang minyak teman-teman ya. Jadi kita ketahui ya selama ini kilang minyak itu memproduksi limbah metana teman-teman ya yang menyebabkan percepatan pemanasan global teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini ya limbahnya teman-teman ya. Ini gas yang keluar ini teman-teman. Nah gas yang keluar ini gas metana teman-teman ya itu dimanfaatkan untuk menambang Bitcoin atau bisa dibilang itu diproses lagi teman-teman ya menjadi sebuah energi yang energinya itu untuk menambang Bitcoin teman-teman ya. Nah hal tersebut teman-teman ya sudah terbukti ya teman-teman menekan perkembangan pemanasan global ya di beberapa kota di Amerika teman ya dengan pemanfaatan gas suar ini ya yang memproduksi metana dimanfaatkan untuk penambangan Bitcoin teman. Jadi ini cukup positif banget atau inovatif banget ya untuk pertumbuhan mengenai penambangan Bitcoin saat ini teman-teman. Oke, jadi cukup good banget lah teman inovasinya ya dengan memanfaatkan limbah metana menjadikan listrik dan dipakai untuk Bitcoin. Jadi ini cukup inovatif lah menurut Didi teman-teman. Nah hal ini juga diinfokan oleh Bitcoin.com teman-teman ya. Katanya Daniel Batten nih ya menerbitkan laporan tentang menunjukkan penambangan Bitcoin berpotensi menghilangkan sejumlah besar metana yang bocor dan menekan bahwa tidak ada teknologi yang dapat melakukannya dengan lebih baik katanya teman-teman. Studi Batten teman-teman ya menunjukkan bahwa Bitcoin secara strategis nih dapat menghilangkan 0,15% emisi CO2x ya global pada tahun 2045 cuy ya. Jadi cukup mantap banget ya untuk inovasi penambangan Bitcoin saat ini teman-teman. Nah di sini juga teman ya Bitcoin.com itu juga menyebutkan nih katanya analis mengatakan ya Dux Energy Corporation ya sedang mempelajari penambangan Bitcoin yang diterapkan pada respon permintaan teman. Jadi Dux Energy ini teman ya adalah sebuah perusahaan energi terbesar kedua di Amerika teman ya, yaitu berbasis di Charlotte, North Carolina teman ya. Di mana perusahaan Dux ini mendistribusikan sekitar 7,5 juta pelanggan retail listrik teman-teman ya dan beroperasi di 6 negara bagian Amerika Serikat teman. Nah akhir-akhir ini teman-teman ya muncul berita mengenai perusahaan Dux Energy ini teman ya. Katanya saat ini nih telah mempelajari penambangan Bitcoin teman-teman dengan alasan teman-teman ya ternyata banyak pelanggan dari perusahaan Dux Energy atau perusahaan energi terbesar kedua di Amerika ini teman-teman ya pelanggannya itu banyak para miner Bitcoin teman-teman ya. Nah makanya di sini teman-teman ya Dux itu mempelajari penambangan Bitcoin itu seperti apa teman-teman ya karena memang banyaknya permintaan dari pelanggan perusahaan Dux Energy ini teman-teman ya mengenai penambangan Bitcoin teman-teman ya. Jadi ini cukup info menarik juga teman-teman ya mengenai penambangan Bitcoin di mana perusahaan energi terbesar kedua di Amerika itu saat ini telah mempelajari ya teman-teman ya penambangan Bitcoin untuk mengcover permintaan besar untuk penambangan Bitcoin di Amerika Serikat cuy. Oke. Nah, kenapa ini sebuah info menarik teman ya? Karena memang yang sudah dijelaskan tadi ya, peran penting para penambang atau miner Bitcoin itu adalah memverifikasi atau memvalidasi sebuah transaksi Bitcoin teman ya. Jadi peran miner ini cukup penting ya teman ya di industri kripto ini ya, khususnya Bitcoin teman. Makanya di sini makin ke sini teman ya, inovasi mengenai penambangan Bitcoin itu semakin dikembangkan lah teman. Oke. Nah, dan menariknya teman ya, nggak hanya perusahaan energi terbesar kedua di Amerika yang bernama Dux Energy Corporation ini teman ya. Katanya laporan telah menunjukkan bahwa raksasa energi dan gas seperti Exxon Mobil atau NYSE ya dan Equinor, LAGO teman-teman dan ConocoPhillips teman-teman telah mengeksplorasi solusi pembayaran Bitcoin di industri energi juga teman-teman ya. Jadi beberapa perusahaan besar yang sudah disebutkan tadi teman-teman ya, dia itu sudah mengeksplorasi nih solusi penambangan Bitcoin di industri energi mereka teman-teman. Mantap jiwa teman-teman ya. Jadi intinya di sini teman ya, makin banyak perusahaan-perusahaan besar Amerika tuh telah mengeksplorasi nih bagaimana cara kerja atau bagaimana proses penambangan Bitcoin itu bisa meningkatkan bisnis mereka ke depannya. Oke. Nah, kita teman di sini dikutip dari Bloomberg teman-teman di mana crypto miner akan menggunakan baterai untuk mengurangi ketegangan di Texas grid teman-teman ya katanya. Oke. Jadi di sini dijelaskan teman-teman ya, katanya Lancium Inc teman-teman ya, dia itu telah mengembangkan sebuah infrastruktur cryptocurrency teman-teman di mana akhir-akhir ini ya dia itu menandatangani kesepakatan nih dengan penyedia penyimpanan baterai di Texas teman-teman ya.
yang memungkinkan untuk melanjutkan penambangannya tanpa membebani jaringan negara bagian nih saat permintaan melonjak, teman ya. Jadi di sini teman ya, perusahaan Lansium Inc ini teman ya, dia itu telah bekerja sama dengan perusahaan baterai di Texas, teman-teman ya. Karena kerjasama tersebut teman-teman ya, memungkinkan perusahaan Lansium ini teman ya melanjutkan penambangannya tanpa membebani jaringan negara bagian ya saat permintaan melonjak, atau bisa dibilang itu tidak membebani daya atau energi listrik di negara bagian AS, teman-teman ya. Karena dia itu saat ini sudah bekerja sama dengan perusahaan baterai di Texas, teman-teman ya. Yang kita ketahui teman-teman ya, perusahaan baterai di Texas ini teman-teman ya, dia itu menggunakan energi terbarukan ya, atau bisa dibilang itu menggunakan energi alam ya, seperti energi matahari dan energi angin, teman-teman ya. Dan di sini juga dijelaskan katanya satu unit Brown Ridge Power atau LLC ya akan memasok listrik untuk fasilitas Lansium Fort Stockton ya sebesar 25 megawatt di Texas Barat menurut sebuah pernyataannya katanya, teman-teman. Jadi cukup besar energinya ya, teman-teman ya. Nah, karena Lansium tadi sudah bekerja sama dengan perusahaan baterai di Texas, teman-teman ya, banyak penambang kripto itu berbondong-bondong nih pergi ke Texas nih, teman-teman ya, untuk melakukan penambangan dengan menggunakan energi baterai di Texas ya, yang energinya tersebut didapat dari energi alam ya, seperti matahari dan angin, teman-teman. Namun aktivitas ini tuh mendapat pengawasan dari pemerintah AS, teman-teman ya. Dan di sini ya, penambang itu telah berjanji nih untuk mengurangi operasi ketika negara membutuhkan kekuatan, tapi hanya membutuhkan sedikit jaminan katanya, teman-teman ya. Di sini ya. Oke, jadi intinya teman-teman ya, setelah kerjasama dari Lansium dan baterai Texas ini ya, banyak penambang itu berbondong-bondong ke Texas ya untuk melakukan penambangan Bitcoin, teman-teman. Namun hal itu tuh diawasi oleh pemerintah AS, teman-teman. Nah, di sini ya para penambang itu membuat perjanjian nih, katanya akan mengurangi operasi ya ketika negara AS itu membutuhkan kekuatan energi, teman-teman. Namun hal ini tuh hanya membuat sedikit jaminan, teman-teman ya, mengenai untuk mengurangi operasinya ya ketika negara tersebut itu membutuhkan kekuatan energi dari perusahaan baterai di Texas ini, teman-teman ya. Jadi itu perjanjiannya yang dibuat oleh para penambang cryptocurrency dengan pemerintah AS, teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan ya, teman-teman ya, katanya fase pertama dari fasilitas yang direncanakan Lansium ya akan didedikasikan untuk penambangan kripto, teman-teman, dan pada akhirnya juga akan menjadi rumah bagi pusat data CleanSpark Inc, teman-teman, menandatangani perjanjian untuk menghadiri 200 megawatt kapasitas penambangan Bitcoin secara online di fasilitas Lansium pada musim semi 2023 nanti, teman-teman. Jadi di fase-fase pertama kerjasama Lansium dengan baterai Texas ini, teman ya, direncanakan itu akan didedikasikan ya untuk para penambangan kripto ya, dan pada akhirnya itu katanya akan menjadi rumah bagi pusat data juga mengenai kerjasama Lansium dan baterai di Texas ini, teman ya. Dan baru-baru ini juga perusahaan CleanSpark Inc ya telah menandatangani perjanjian untuk menghadirkan 200 megawatt kapasitas penambangan Bitcoin secara online nih di fasilitas Lansium pada musim semi 2023, teman ya. Jadi bisa dibilang teman, Lansium dan baterai Texas ini kan kerjasama masih baru, teman-teman ya. Namun di sini teman ya, pada tahun 2023 ya, perusahaan CleanSpark ya, teman ya, mungkin bisa dibilang di sini tuh sebuah perusahaan penambangan Bitcoin juga, teman-teman ya. Dia itu membutuhkan sekitar 200 megawatt nih, teman-teman ya, yang dibutuhkan untuk menambang Bitcoin katanya, teman, secara online ya. Dan dia itu memesan di fasilitas Lansium pada musim semi 2023 nanti, teman-teman ya. Dengan pilihan atau opsi ya, katanya perusahaan tersebut itu juga akan menambah 300 megawatt lagi. Wow ya. Jadi ini cukup luar biasa banget, teman ya, untuk perkembangan atau inovasi energi yang digunakan untuk mining atau proses penambangan Bitcoin saat ini, teman ya. Jadi bisa dibilang ya, teman ya, dengan melihat perkembangan energi yang dipakai untuk proses mining ini, teman ya, tentunya bisa menekan asumsi nih bahwa penambangan Bitcoin ini menyebabkan pemanasan global, teman. Namun nyatanya, teman ya, melihat dari perkembangan tadi energi pembaruan ya, dari limbah kilang minyak atau gas suar, teman ya, itu bisa dimanfaatkan untuk penambangan Bitcoin yang menimbulkan dampak positif banget untuk lingkungan, teman ya. Oke, dan itu sudah terbukti di beberapa negara ya yang telah berkurang nih pencemaran metana di negaranya, teman. Dan kali ini juga ada energi pembaruan juga dari energi matahari dan angin ya, atas kolaborasi dengan perusahaan Lansium dan baterai di Texas, teman ya. Jadi cukup mantul banget, teman ya, untuk pertumbuhan inovasi mengenai penambangan Bitcoin ini.
Nah, di sini teman-teman ya, dikutip dari dokumentasi Bitcoin teman ya, pada 4 jam yang lalu dia itu men-tweet nih, katanya Bitcoin asik ya digunakan untuk menanam bunga cuy katanya ya. Dan ini gambarnya teman ya. Oke, jadi ASIC ini teman ya adalah Application Specific Integrated Circuit ya, atau disingkat ASIC teman ya, dimana ini adalah sebuah chip perangkat keras teman yang digunakan untuk penambangan Bitcoin teman. Namun di sini ya, dikutip dari dokumentasi Bitcoin teman-teman ya, di sini tuh ASIC digunakan untuk menanam bunga cuy. Nah, itu bagaimana caranya cuy ya? Kalau kita lihat di sini tuh seperti ada pipa gini teman ya. Mungkin ini untuk menyiram bunga ya. Jadi ini cukup keren banget lah teman-teman ya, dimana alat penambangan Bitcoin bisa untuk menanam bunga cuy. Dan ini salah satu alasan juga teman ya untuk menekan asumsi bahwa banyak orang di dunia ini memandang katanya penambangan Bitcoin itu dapat menyebabkan pemanasan global teman-teman. Oke. Nah, dan yang terakhir teman-teman ya, di sini dikutip dari dokumentasi Bitcoin juga teman-teman ya. Ini untuk nostalgia kita saja teman-teman ya. Katanya ini kisah berita pertama tentang Bitcoin nih pada tahun 2011 teman ya, ketika sebuah koin hanya seharga $2,85 per koin teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan beritanya ya teman ya, dimana ini berita tahun 2011 teman, dimana harga Bitcoin itu masih sekitar $2 lebih ya, hampir $3 lah teman-teman ya. Nah, 2011 sampai saat ini ya, itu kurang lebih itu 10 tahun teman-teman ya. Dan ini menjadi nostalgia yang cukup manis ya, dimana harga Bitcoin masih mencapai hampir $3 atau bisa kita bulatkan $3 teman. Nah, kalau melihat histori ini teman ya, apakah dalam kurun waktu 10 tahun lagi harga Bitcoin saat ini teman ya akan menjadi sebuah sejarah yang manis ya, ketika dimana orang melihat Bitcoin itu masih berada di level 20.000 US dollar teman-teman. Nah, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Nah, so itu tadi teman ya, beberapa updatean news mengenai inovasi penambangan Bitcoin saat ini teman ya. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi, bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.